Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Friska Apriliani dari tingkat 2A Teknologi Laboratorium Medis NIM P01751222019. Di sini Friska ingin menjelaskan tentang lalat tabanus. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar lalat tabanus. Ada latar belakang. Lalat tabanus yang juga dikenal sebagai lalat kuda adalah lalat besar dan kuat yang termasuk dalam keluarga Tabanidae. Mereka tersebar luas di seluruh dunia dengan lebih dari 4.000 spesies yang telah diidentifikasi. Nah, morfologi tabanus. Ukuran tergolong lalat besar dengan panjang tubuh 5-25 mm. Warna umumnya berwarna coklat abu-abu atau hitam dengan pola garis-garis atau bintik-bintik. Kepala besar dan lebar dengan mata tajam yang besar dan antena pendek. Mulut memiliki proboscis panjang dan tajam untuk menusuk dan menghisap darah. Sayap, satu pasang sayap membronos dengan venasi yang kompleks. Kaki, 3 pasang kaki yang kuat dengan cakar tajam untuk menempel pada inang. Tabanus sebagai faktor penyakit. Tabanus betina membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Saat menggigit inang, mereka dapat menular berbagai penyakit termasuk antraks, infeksi bakteri yang dapat menyebabkan demam, menggigil, dan kematian. Trypanosomiasis, infeksi parasit yang dapat menyebabkan penyakit tidur Afrika dan penyakit Chagas. Acute infectious anemia, infeksi virus yang dapat menyebabkan anemia, demam, dan kelemahan pada kuda. Selanjutnya, surah, penyakit parasit yang dapat menyebabkan demam, penurun berat badan, dan kematian pada kuda, sapi, dan kerbau. Diagnosis tabanus, gejala klinis, gejala tergantung pada penyakit yang ditularkan oleh tabanus. Antraks, demam, menggigil, dan kematian. Trypanosomiasis, demam, penurunan berat badan, kelemahan, dan perubahan neurologis. Anemia, demam, dan kelemahan. Surah, demam, penurun berat badan, dan kematian. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit sebagai demam, anemia, dan kelemahan. Diagnostik, tes diagnostik yang spesies untuk penyakit yang dicurigai dapat dilakukan. Tes darah untuk mendeteksi antibodi terhadap penyakit tertentu. Mikroskopi untuk mendeteksi parasit dalam darah atau jaringan. Kultur mikrobiologi untuk mendeteksi bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit. Pencegahan tabanus, pengendalian populasi tabanus dapat dilakukan dengan mengurangi habitat pembiakan seperti genangan air dan vegetasi yang lebat, menggunakan insektisida untuk membunuh lalat dewasa dan larva. Pelindungan hewan yang dapat dilindungi dari tabanus dengan menggunakan insektisida topikal atau repelen serangga, memasang jaringan nyamuk di kandang atau tempat tinggal hewan, vaksinasi hewan terhadap penyakit tertentu seperti AIA. Perilaku lalat tabanus aktif di siang hari. Lalat tabanus paling aktif di siang hari, terutama saat cuaca panas dan lembab. Penghisapan darah, betina tabanus membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Saat menggigit inang, mereka dapat mengeluarkan berbagai penyakit termasuk antraks, trypanosomiasis, acute infectious anemia, AIA, dan surah. Penerbangan lalat tabanus adalah penerbangan yang kuat dan gesit. Mereka dapat terbang dengan cepat dan bermanuver dengan cekatan, membuat
mereka sulit untuk dihindari. Dampak lalat tabanus. Neisance, lalat tabanus dapat menjadi hama yang mengganggu bagi manusia dan hewan. Gigitan mereka bisa menyakiti dan menyebabkan peradangan dan gatal. Faktor penyakit lalat tabanus dapat menular berbagai penyakit serius pada manusia dan hewan. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan bahkan kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.